Pemirsa, ada banyak cara dilakukan pasangan suami istri biar cepat dikasih momongan. Tapi ada yang unik nih dari pasangan Mas Hakam Mabruri dan Mbak Rofi Ngatul. Pasangan asal Malang, Jawa Timur ini justru nekat naik sepeda ke Mekah. Mereka ingin berdoa di Tanah Suci biar lekas dikasih momongan setelah 6 tahun pernikahan. Tapi kenapa ya harus pakai sepeda? Kan lama jadinya sampai 10 bulan loh pemirsa sampai Mekah. Tapi pemirsa, ajaibnya saat mereka baru sampai Mesir setelah 7 bulan goes, ternyata Mbak Rofi Ngatul udah hamil. Nah loh, jadi selama naik sepeda kira-kira menganunya di mana ya? Nah kalau gitu kita langsung tanya aja yuk sama Mas Hakam dan Mbak Rofi Ngatul. Itu dia kisah dari Mas Hakam ya Kang Ferry ya. Gokil ya. Mana sepedanya jauh loh. Saya keluar komplek aja bingung pulangnya. Ini sampai antar negara loh. Mas, pada saat berangkat naik sepeda bersama pasangan ya waktu itu sama istri ya. Ke Arab Saudi itu kan umroh. Biasanya kalau saya setiap umroh itu saya pasti punya tujuan atau punya niat apa. Nah pada saat itu niatnya apa Mas? Punya keinginan kan. Iya. Keinginan. Salah satu keinginan saya itu ingin segera punya momongan. Pada saat itu. Ya. Terus? Karena beberapa kali sampai 2 kali istri saya pertama prematur. Setelah prematur bayi kedua keguguran. Akhirnya saya berpikir saya harus berdoa dulu. Pas cari rumput saya baru ingat saya harus ziarah Wali Songo ini biar nanti di sana saya bisa meminta sama Allah untuk berdoa agar segala cobaan saya bisa teratasi. Pas lagi berhayal untuk ziarah ke Wali Songo, pikiran saya kok jawabnya gini, nanggung banget kalau cuma Wali Songo, kenapa nggak ke Rasulullah? Iya akhirnya benar. Saya pulang ke rumah, saya bilang sama istri, saya mau umroh. Kesurupan Mas. Jadi langsung saya pikir kamu kesurupan. Kesurupannya gitu enggak? Enggak, maksudnya itu kayak stres ya. Ngigo loh, ngigo. Enggak Orang apa-apa. lagi kesusahan tiba-tiba pengen umroh. Padahal tadi kamu bilang mau beli aja susah. Sekarang tahu-tahu pulang dari cari rumput, bilang mau umroh, nawarin mau ikut atau enggak. Kan kaget shock dia. Iya. Saya tanyakan lagi, kalau ikut saya kasih tahu, kalau enggak ya saya berangkat sendiri, enggak masalah. Saya bilang gitu. Akhirnya dia langsung bilang, ya udah saya mau ikut. Baru saya kasih tahu, saya mau naik sepeda. Waduh, aku ngalem ya coba itu nggak nyasar ya. Pas saya bilang saya mau naik sepeda, dia malah makin bingung lagi. Karena waktu itu saya sudah enggak punya sepeda. Terus bagaimana? Lah nggak ada sepeda. Kamu kalau saya ceritakan akhirnya. Iya. Allah itu tidak pernah menceritakan atau mengisahkan. Allah tidak pernah dengan susah payah memindahkan Nabi Muhammad ke Masjidil Aqsa terus dibawa ke langit. Apalagi cuma memindahkan Hakam dari Malang untuk ke Mekah. Apa susahnya? Saya bilang gitu. Oke, buktikan kalau gitu. Akhirnya saya tanya sama istri. Punya duit 10.000. Nah, uang 10.000 aja enggak punya. Bilangnya umroh. Nah itu umroh nggak punya duit bagaimana caranya? Nah, akhirnya ternyata ada tabungan istri 10.000 itu tak belikan pulsa. Dari pulsa itu saya aktifin WhatsApp saya mulai menghubungi teman-teman lama. Karena sebelumnya saya memang peturing. Peturing yang ingin jadi peternak kambing gagal. Nah, Mas Hakam, dari Malang, Mas Hakam bukan Pak Tarno. Oh iya. Dari Malang sampai ke Mekah, berapa negara nih yang dilewatin Mas Hakam sama Iya istri? gitu. Jadi saya start dari Indonesia kan waktu itu. Indonesia, Malaysia, terus ke ini Pak Tarno. Pak Tarno, seperti biasa temani. Iya. Mana nih? Ini rumah saya di sini Pak Tarno. Oh. Saya Ketora.
Raketo, nggak kelihatan. Oh? Nggak dia, Pak Tarno. Kelihatan nggak, Pak? Kelihatan, tapi kecil nggak apa-apa deh. Oh ya. Dimaafkan Oh, karena gitu. sudah tua, Pak. Nah, jadi Terus? saya lewat sini, Pak Tarno. Lewat sini. Ini Terus apa ke tuh? sini nyebrang ke Nyebrang apa ini? Sumatera, Bangka. Saya ke Bangka dulu karena waktu itu sempat stres juga di Jakarta 2 bulan. Waduh, kok lama 2 bulan Ngurus stresnya? visa, Pak Tarno. Iya, Ngurus visanya susah, akhirnya udahlah kita liburan dulu sama istri di sini. liburan dulu sini. Baru lanjut ke sini, ke Sini. Bengkulu, naik sini, terus ke Malaysia. Oh, sampai sini. Malaysia. Istri saya itu penasaran dengan orang-orang Chiang Mai yang lehernya panjang Oh iya. gitu. Yang Kan? pakai Emang ada kayak manusia gitu ya. lehernya panjang? Iya, bukan jerapah loh. Oh, bukan jerapah. Manusia. Setelah itu muter ke sini, balik lagi ke sini. Ternyata saya tidak bisa masuk ke Myanmar karena waktu itu Myanmar lagi susah juga untuk dimasuki. Susah juga. Ada masalah Nggak juga. boleh masuk. Dan urusannya Ada yang jaga sih ya? ribet banget waktu itu. Akhirnya saya putuskan kembali lagi ke Bangkok. Oh, Bangkok. Kok sampean kan nggak nyasar sih bagaimana sih? Sampai Jakarta masih nyasar, kan sampean nggak nyasar sih? Kenapa sih? Lain negara kan baru sekali ke negara itu kan nggak nyasar gitu Bang saya. Nanya. pengen Kenapa nanya. saya tidak nyasar? Karena saya selalu bertemu dengan jalan-jalan baru. Jadi saya tidak pernah beranggapan nyasar. Saya cuma ketemu jalan baru aja. Oh, Padahal itu nyasar. Nyasar. Halusnya. Tapi jalan baru Enggak ya. mungkin megang HP GPS. GPS waktu itu sempat hilang, Pak Tarno. Hilang. Di India. Nanti ada ceritanya itu, Pak Tarno. Di India. Oh, Oh, di India. Terus. kita balik lagi. Ayo lagi. Udah dari sini, Iya. saya akhirnya terbang ke Kolkata. Sebenarnya di Terbang. sini, ke Kolkata. Oh, itu. naik pesawat? Naik pesawat ke sini. Dari Kolkata, terus sampai ke India, New Delhi, langsung sampailah ke Jordania. Itu Tuh, sepedanya gini ya. ditaruh di mana, Mas? Apanya? Pas naik pesawat? Ya Kargo. Enggak, di bagasi aja. Oh, bisa dilipat. Emang boleh ya? Apa Bukan gimana? dilipat. Sepeda ini kan bagian dari sport equipment, jadi punya hak sendiri di pesawat. Oh, gitu. Sampai ya? Akhirnya sampai ke Jordan. Di Jordan kan tujuan awalnya itu saya umroh. Tapi di Jordan saya tergoda untuk haji. Tergoda. Terus? Jadi udah sampai di sini, visa saya Mesir habis, visa Saudi tidak keluar. Terus? Akhirnya saya stay di sana sambil ngurus. Singkat ceritanya, mungkin saya bisa dapatkan visa Saudi setelah di Mesir. Jadi iya. Mesir. Setelah dari Mesir, gitu. saya ketemu karena kenapa saya memilih Mesir? Saya yakin di sana banyak teman-teman yang bisa membantu memikirkan untuk itu. Karena gitu. tidak mungkin saya berpikir sesuatu itu sendiri. Betul. Ketika saya berpikir dengan banyak kepala, masalah sebesar apapun pasti ketemu. Oh, keren. Ya, itulah fungsinya musyawarah. Udah Mas Akam? Kita duduk lagi. Oke. Saya sih sebenarnya belum ada pertanyaan ya buat Mas Hakam untuk perjalanan ini. Saya cuma mau nanya sama Pak Tarno. Pak Tarno itu wignya baru ya? Kayak rambut asli ya, Kang? Iya. Wik. Ini kayak Profesor Enten tau gak? Ini kartu tahu. Wah, Keren kan, tapi kan keren kan aku kan. keren sih Pak Tarno. Keren. Keren sih. Emang kalau udah malam ngomongnya berobat begini ya? Walah. Sakam. Katanya orang naik sepeda betisnya gede ya? Enggak juga, buktinya. Coba lihat buka. Coba buka. Lihat. Biasa-biasa aja. Kecil, nggak gede. Coba timbang ya. Ah. Coba timbang. Sebentar nih. Ngambil ya. Iya. Iya nih. Katanya ngambil timbangan. Sebentar, saya masih kurang paham deh teorinya Pak Tarno. Dia mau nimbang betisnya Mas Hakam. Berarti betisnya dicopotin dong. Gimana? Teorinya tuh gimana? Nanti kita lihat saja, Kang. Saya nggak ngerti. Soalnya Pak Tarno suka di luar nalar ini. Nah itu dia, biasanya. suka out of the box. Kalau mau nimbangnya Betul. sebadan-badan. Oh, benar. Nah, ini dia nih orangnya datang nih. Bawa timbangan nih. itu celananya. Bang. Gimana ya? Ya, gimana caranya Pak Tarno ini? Lihat
seginiin. Saya buka sepatunya buka dulu. Oh, sepatunya buka dulu. Celananya buka dulu, celananya buka dulu. Gulung. Belum. Jangan dibuka semua, Pak Tarno. Iya. Iya. Satunya. Salah, Pak Tarno, salah. Dikerjain Pak Tarno ini Betisnya yang kayaknya. ditimbang, Pak Tarno. Pak Tarno, lu pikir kalau kayak gini ini berat betisnya? Betisnya. Di mana, Bro? Ayo. Teori lu ngambil di mana kayak gini? Enggak, ini mah bukan betis, ini mah semua. Nah, makanya Betis itu. aja. Lah yang nggak Pak bisa. Tarno, ini celana kenapa nyingsat-nyingsat gitu? Saya salah dulu ya. Kenapa Ngapain? bisa gitu? Ya udah, ke belakang dulu ya. ke belakang Gini dulu. aja, gini aja, gini aja. Teni, bukan apa-apa. Saya kalau gitu ngeri ongol-ongolnya keluar. Aduh. Ya udah, kita istirahat dulu nih. Kita kasih kesempatan Pak Tarno untuk benerin celananya. Jangan Iya, kemana-mana, benar. tetap di Master Show. Bisa.